Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Manji, gimana kabarnya? Saya doakan Manji semua sehat, banyak rezekinya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Monggo yang belum silahkan. Hari ini 12 Desember 2024. Kita lagi ada di kota Semarang. Kalau di Semarang pasti inget dong ikon yang paling termainstream di Semarang, apalagi kalau bukan Lawang Sewu. Biar nggak terlalu mainstream banget, kita datang di sini cuma foto-foto aja. Kita akan sedikit gali sejarah Lawang Sewu bersama nanti Bapak Krisna. Beliau bertugas di Lawang Sewu sudah 1 dekade. Yuk kita kemon. Mulai dari mana Pak? Kita mulai dari gedung A. Halo Pak. Sudah pernah kesini? Sudah pernah waktu itu. Gak lama banget. Ya, lama banget. Oke, nama saya Pak Kris. Saya akan mulai dari sini. Gedung Lawang Sewu. Lawang Sewu ini dulu namanya bukan Lawang Sewu. Dulu namanya kantor kereta api pusat, namanya gedung NIS. NIS itu Netherlands Indische Spoorwegen Maskapai. NIS itu cikal bakalnya PT KAI. NIS. Nah kemudian kenapa dinamakan Lawang Sewu? Karena saking banyaknya pintu, maka masyarakat sekitar menyebutnya Lawang Sewu atau pintu 1000. Ya. Apakah pintunya ada 1000? Yang benar 928. Karena saking banyaknya pintu aja, maka masyarakat sekitar menyebutnya Lawang Sewu atau pintu 1000. Ini yang dihitung pintunya semua. Ya, satu klik, nanti saya cari pintunya. Kemudian ada beberapa hal yang unik di dalam gedung Lawang Sewu ini. Yang pertama, di setiap gedung ada ruangan bawah tanahnya. Ruangan bawah tanah seluas gedungnya. Dan sebetulnya paling murah, ya. Keunikan yang pertama. Keunikan yang kedua, gedung Lawang Sewu dibangun nggak pakai semen, pakainya limbah tetes tebu. Ini kalau saat bongkar temboknya tidak ada konstruksi semennya, pakainya limbah tetes tebu. Karena sudah direstorasi, jadi dijual sudah semen putih. Iya, kajian ini. Ya. Kemudian keunikan yang lain selain nggak pakai semen, gedung Lawang Sewu dibangun dengan menggunakan konsep AC alam. Pintunya tembus, angin bisa keluar masuk, ya. Pintunya tembus. Kalau ini feng shui-nya ini Betul. Makanya pintunya banyak, konsepnya AC alam. Makanya atapnya tinggi, ya. Hampir 5,5 gitu ya. Konsepnya adalah hitam. Dibangun tahun 1904, selesai 07. Pada waktu itu belum ada teknologi AC kan gitu. Nah, pintunya berapa tadi? 928. Kalau tidak percaya hitung sendiri ya. Pintunya ini yang dulu ini kayu ulin. Kayu ulin itu kayu yang semakin lama kena air dia semakin padat semakin kuat. Kayu ulin. Ya. Kalau orang Jawa bilang kayu besi. Nah, beda ya sama tem besi Pak? Beda ya? hampir sama. Ya. Alhamdulillah ini ya. Pintu dari luar kayu ini dari dalam kayu jati. Kayu jati yang diambil dari pohon jati yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Jadi ini rakyat nggak mampu makan ini. Kayu jati. Pada zaman Belanda hutan masih luas, ya. Kayu jatinya. Ini kalau saya copot pintunya, saya letakkan di kebun, utuh. Rakyat nggak kuat makan, giginya nggak kuat. Oke, dingin, adem. Kita masuk sini. Ya, lantainya marmer karena marmernya dapat digunakan untuk menyimpan hawa dingin. Iya. Ini pintu ini kalau saya buka, ini saya buka, tembus bisa keluar lagi. Saling connect. Ya, konsepnya masih awal.
Habis itu saya ajak lihat kaca pamrihnya. Ya. Oh ini gede banget ya Pak? Ya. Kantor pusatnya kereta api dulu. Gereja bro. Tapi itu bukan motif. Yang satunya caranya membawa air. Air kalau direbus menimbulkan kereta api pada zaman Belanda memakai teknologi. Di tengahnya kedua itu ada gambar roda, ada sayapnya. Itu logonya NIS tadi. Ya, roda ada sayap. Kemudian ada gambar burung, ikan, ayam, tumbuh-tumbuhan, itu menggambarkan kekayaan alam tanah Jawa. Yang kalau orang Jawa bilang Gemah Ripah Jinawi, tanahnya itu subur. Dikeruk sama Belanda, diangkut pakai kereta api. Ya, ceritanya kan gitu. Nih, ya. Nah, kemudian jendela bergambar ini masih ori dari tahun 1907 sampai sekarang. Dipakai untuk dekorasi sekaligus untuk ventilasi cahaya. Jadi masih untuk AC-nya kayak gini. Betul, ori. Sayang kita tidak bisa keliling ke lantai 2 karena masih dalam taraf pemeliharaan, dan di lantai 2 disewa-sewain sekarang, dikomersilkan. Ada aulanya disewa-sewain untuk rapat kantor, reuni, acara ulang tahun. Iya, saya pernah waktu itu sampai ke depan ya ada sekali gitu ya. Ya, itu. Terus di lantai 2 disewa-sewain juga untuk foto prewedding. Foto prewedding kalau tidak salah bayarnya 330.000 per jam. Itu hanya tempatnya saja. Belum fotografernya. Tukang fotonya mbak sendiri, pakaiannya mbak sendiri, sama calonnya mbak sendiri. Oh, iya lah, bisa dibawa. Ya. Setiap pintu konek, kalian bisa tadi kan ditutup. Ya. Nah ini, stop itu. Itu. Oh iya Pak. Connectingnya. Karena ini kantor dulu. Karyawannya kalau gajian di sini, Antri gitu Pak. Oh, itu kasir. nah, gajian di sini. Mbak, saya mau ambil gaji saya, Mbak. Nah, ini sudah tanggal 1 saya mau ambil gaji saya. Oh gitu. Ya. Jadi emang ini dari dulu aman ya Pak? Ini ori. Jadi dari dulu kasir udah nggak aman. Makanya kuat banget. Uangnya disimpan di mana? Oh. Ini satu tutup karena uangnya sudah saya ambil semua. Oh, iya. Kita mau lihat museumnya. Dulu dipakai untuk kantor kereta api. Sekarang dipakai untuk wisata semacam museum kereta api. Ruangan ini dipakai untuk panel-panel listrik. Ini terus kemudian ruangan ini. Ada yang sedikit. Kalau yang di sana konkret, yang ini sedikit. Jadi ini udah nggak nyambung ya Pak? Ya sudah nggak pakai. That is nothing function because it's not automatic. Ini nggak otomatis. Ya, ya. Kita mau lihat museumnya. Ini masih ori, batu-batunya semuanya ini. Dinding-dindingnya ini masih ori. Dan ini juga masih ori. Itu juga masih ori. Kayu kulit. Seratnya berbeda, seratnya nggak beraturan. Kereta api pada jalur Belanda semuanya ini buatan Jerman. Buatan Jerman dan cara membawanya pakai kapal. Kalau orang Jawa bilang sepur. Sepur itu sebenarnya bahasa Belanda artinya relnya. Ya, kereta api sepur. Sama bagus tuh ya. Ya, Bogor. Pernah ke Bandung? Mas? Pernah lihat tol Cipularang? Oh iya. Ya. Kalau jalur lama ya, bukan bus. Kenapa gedungnya besar? Pembangunan kereta api awalnya dari Semarang. Satu rute, satu kontraktor, kemudian ada rute baru lagi, kontraktornya baru lagi, terus semakin banyak rute yang baru, semakin banyak kontraktornya, maka Belanda memutuskan untuk membangun suatu buah gedung untuk kantor mereka bersama. Dibangunlah gedung NIS di Semarang. Kenapa Semarang? Letaknya di tengah-tengah Pulau Jawa. Semarang mau dijadikan sebagai pusat kota perdagangan.
Makanya pelabuhan terbesar pada zaman Belanda Tanjung Mas, Tanjung Perak, Tanjung Perunggu atau Tanjung Priok. Ini ya. Perusahaan-perusahaan yang membangun kereta api itu banyak, ada NIS, ada SJS, NCS, SS, banyak sekali. Berkantornya di Semarang di gedung NIS ini. Yang membangun siapa kereta api ini orangnya. Kalau tidak ada rekomendasi orang ini, kita nggak punya kereta api. Ya. Kalau dulu itu kan ada Tram sampai Magelang ya. Nah, sekarang nggak ada ya? Karena ke Magelang tuh Ada ya. Ya banyak yang berubah karena ini setting pembangunan kan kadang-kadang itu. Ini perhatikan yang seperti saya ini namanya Pandem Bos ini ya. Siap, mirip Pak ya. Ya. Ini yang menerapkan sistem tanam paksa ini ya. Nah kemudian logonya lagi, perkembangan logonya. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Ya terakhir ini sampai sekarang. Nah ini sejarah singkat pembangunan kereta api yang awalnya dari Semarang. This is the fourth story of the build-up railway in Indonesia. At the time, the build-up railway started in Semarang. Ya, NIS, Netherlands Indies Provision Maskapai. Rute pertama kali Semarang, Kedung Jati, Purwodadi, Ambarawa, Solo, Jogja. Nah, mungkin yang Solo Jogja itu yang Magelangnya yang hilang. Iya. Banyak sekali hilang. Semarang itu tren yang pertama kali hilang. Ada di dulu Jakarta juga ada hilang juga. Iya. Terus yang masih utuh peninggalan Belanda Solo malah. Solo ya. Tren yang pertama kali di Semarang hilang. Padahal kalau tren yang pertama kali di Semarang masih ada, itu tidak kalah bagusnya dengan MRT yang ada di Jakarta. MRT yang mudah itu. Settingnya ketakutannya kan gitu sama Belanda gitu. Ya, Sepur bahasa Belanda, halte bahasa Belandanya ada pertama kali. Halte Tanggung, ini yang jalan ke arah Purwodadi, Ambarawa. Halte tuh ternyata bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Kalau sekarang kan halte apa gitu ya. Sepur, kantor bahasa Belanda, tulisannya Joglo. Bacanya bahasa Belandanya bacanya kantor. Saya kalau kantor orang Belanda pakai bahasa Inggris, this is kantor Spur. At the time, this is kantor Spur. Ada mungkin ada ngerti. Nih, stasiun yang pertama kali dulu namanya stasiun Samarang. Di Tambak Sari, Kemijen, dekat pelabuhan. Karena di sana kena rob, tenggelam, tidak berfungsi lagi. Tahun 1914 pindah ke Tawang sampai sekarang. Stasiun yang pertama kali Semarang. Stasiun Tambak Sari, Kemijen. Kalau Poncol tuh baru berarti ya? Ya. Dulu kantor, ini kan kantor dulu ada alat komunikasinya. Kantor kalau nggak ada teleponnya gimana ya? Yang pertama kali nggak telepon, pakainya telegram. Pakai tuh hubungan antara stasiun satu dengan stasiun yang lainnya. Yang kedua telepon kayu, kalau itu kayak telepon kayu. Nanti kalau sana ngomong kita dengerin, kalau kita ngomong kita dengerin ganti ya. Telepon kayu, telepon puter. Kalau yang ini yang sekarang, saya pernah pakai setahun ini, Pernah naik kereta api pakai kartu itu mah. Oh, zaman dulu pernah. Ada 2011 Ya. dirubah semua sama Pak Jonan. Iya. Kita dulu tiket Ya. ini terus dibolongin. Namanya karcis peron atau peron ya? Iya. Aslinya namanya nggak itu sebetulnya, namanya karcis Edmondson ini. Ini tempatnya, tempat karcis Edmondson. Ya. Nah, karena dulu kantor mesti ada kalkulatornya toh. Nah ini kalkulatornya. Berisik aman ini ya? Ya. This from Germany and another one from Sweden. Ini Jerman, ini Swedia. Angkanya kenapa banyak? Karena penggunanya hampir sama seperti semua. Ada bilangan satuan, puluhan, ribuan, ratusan. Saya juga belum pernah. Kereta api pada zaman Belanda bahan bakarnya kayu jati. Kenapa kayu jati? Kayu jati kayunya yang tidak mudah habis dibakar. Kalau di Sumatera, Kalimantan pakainya batu bara. Kalau di Jawa tuh nggak jadi kayak Kayu jati kita masuk kayu masih banyak. Kita lihat kan ini B
rodanya juga 12. C, rodanya 3, 1, 2, 3. Ini semacam CC atau tipenya. Oh, betul. Ini berlaku untuk logo ini lokomotif. Ya. Kalau untuk itu kan sekarang di logo tuh ada juga tuh yang kereta diesel tuh. Itu beda, kalau beda lagi kodenya. Ya, makanya itu yang C3 Pak, yang D. Yang D 4. E ini 5E. Kereta api uap bahan bakar kayu jati itu fungsinya gambarnya. Nah, nanti kalau naik kereta api yang di depan tuh yang ada kereta api itu kan, nanti kalau naik bisa lihat ininya kayak gini ininya. Di sana kalau kita masuk naik ke atas ada apa-apa masuk nanti bisa lihat ini tumpunya ini di sana. Oke. Pada zaman Belanda, kayu ini dipakai untuk bantalan kereta api. Bisa dibayangkan pada zaman Belanda kereta api 15 km, 20-25 km. Ya, bantalan kereta apinya pakai kayu ini. Bisa dibayangkan berapa pohon yang dipotong. Bisa dibayangkan betapa kayanya Indonesia pada waktu itu di kayu kulit. Kayu dari Kalimantan, kayu besi kalau orang Jawa bilang, kayu yang tahan air, keras kayunya. Iya. Sekarang kita masuk kayu yang langka, pohonnya tinggal sedikit. Kayu besi ini, kayu ulin ya. Kita lihat yang ini. Ini semacam SPJ-nya, SPJ surat perintah jalan Mas ini. Bisa nulis Mas seperti ini Mas. Nih lihat. Ini tulisan zaman dulu. Nih, bisa nulis seperti ini. Nih. Ini tulisannya zaman dulu ini kayak gini nih. Dulu piagam, ijazah kayak gini semua tulisannya. Orang-orang sekarang susah sekali nulis kayak gini. Betul. Ya. Harus punya keahlian. Dulu SD saya pernah diajari tulisan kayak gini. Dulu ada buku garis 3. Ya betul, saya dulu diajari, sekarang udah lupa nulis kayak gini. Ya. Oke ya, tutup ya. Ya, oke nih. Kita lihat blueprintnya. Ini baru dengan sistem knockdown, saling mengkait knockdown. Jadi tidak ada konstruksi besi slub, besi cakar ayam. Jadi setelah fondasi ditopang besi penyangga jadi gedungnya kuat. Nih, Mas lihat. Ini fondasi dari besi penyangga. Besinya seperti apa? Yang biru sampai yang coklat tengah itu. Besinya. Ini. Dan ruangan bawah tanah ini dulu dipakai untuk menampung air hujan dari talang air. Dan uap airnya itu yang digunakan untuk mendinginkan lantai di atasnya. Ya, the rainwater used for cooler on the second floor. So, used for natural air conditioner concept this building. Oke, Ya. berarti mitos di bawah itu penjara bukan ya Pak? Itu beda sama konsepnya yang di Museum Fathahillah. Fathahillah. Ya. Museum Fathahillah kan pure benar penjara. Karena belum ada buktinya sih. Belum ada buktinya, jadi mitos penjara Ini sebenarnya dipakai apa? Ya, itu dipakai itu. Karena belum ada buktinya, jadi kita nggak bisa ngomong. Nggak berani ngomong, mitos aja ya. Lawang pintu 1000. Ya, ini bahasa Jawa. 1000 itu falsafah Jawa yang artinya banyak, menunjukkan banyak. Contoh, nuwun sewu, minta beribu, maaf saya mau lewat, nuwun sewu. sewu minta 1000. Ya, Pakai rongewu. iya, pakai rongewu ya. 5.000. 5.000. Ini apa nih Pak? Ini ingatip tadi katanya ingatip kan? Iya. Iya. Dan kalau sama ruangan bawah tanahnya. Perhatikan di sebelah kanan ada pintunya karena kalau kita masuk di ruang bawah tanah ada 3 lorong tengah, teras kiri sama teras kanan. Oke. Lorong tengah. Nanti kalau kalian masuk juga bisa, cuman bayar lagi 25.000. Ada pemandunya. Masuk Pemandu ke 3 khusus ruang bawah tanah. Ya. Masuk ke ruang bawah tanah. Ya. Itu terus dan sayangnya kalau masuk ke ruang bawah tanah tidak boleh pakai HP. Tidak boleh pakai HP, tidak boleh didokumentasikan. Masuk ke ruang bawah tanah. Setelah acara uji nyali tahun 2004 di ruangan bawah tanah ini, 2004 ya tahun 2004. Iya, si itu ya. Gedung Lawang Sewu terkenal mistisnya, banyak orang penasaran, akhirnya dipakai untuk objek wisata sampai sekarang.
gara-gara acara Jinyali Hari Panca apa acara kita kurang setuju ya. Nah, gara-gara itu dulu jangankan orang masuk, orang baru dulu udah takut sebelum 2004 karena mangkuknya masih kotor, mangkrak nggak ada lampunya. Nah, setelah pakai acara Jinyali orang berani mulai penasaran dipakai untuk episode sampai sekarang. Gara-gara itu dipakai untuk episode. Kenapa acara Jinyali satu orang di ruang belakang ini di ujung sana acara Jinyali? Di ujung. Kenapa? Ya di ujung sana. Ya, kenapa satu orang acara Jinyali pada waktu itu? Kalau banyak orang namanya ujian nasional. Iya. Udah serius Ya, Udah biasa aja. Kenapa Pak Jinyali Pak? Mana Pak? kita akan merasakan aura mistis yang sangat dingin. Nah ini. Ntar dekat kulkas nggak Pak? Agak dinginnya. Oh, ini ada hasilnya. Iya. Ya. Nanti masuknya imersif dari sana, nanti masuk ke sini. Ini masih istirahat tutup. Oh, siap. Nanti jam 1 buka lagi. Nanti pas kita selesai jalan-jalan masuk Siap. Mantap. Sekring bahasa Belanda. Grup bahasa Belanda. Bohlam, bahasa Belanda. Berarti kita kalau bahasa Belanda gampang, udah kata-katanya sama semua. Hampir banyak sekali dipakai. Bohlam, sekring, grup, kontak bahasa Belanda. Perborden Dan bahasa Belanda. Ya. Pit sepeda. Pit itu bahasa Belanda. Bahasa Belandanya dari kata bahasa Belanda, bahasa Belandanya fix. Yo, nah. cycle. Enak, ya. Saya ada foto dengan background apa namanya itu yang tembus. Kita buat spot ikonnya. Nanti kalau mau foto berdua, satu di kanan, satu di kiri sederet. Iya. Ya, Mas Ori. Satu frame 6. Ya, satu frame 6. Mas Ori. Ya. Wah. Arsitek Belanda terkenal dengan perencanaannya. Dia kalau membuat sesuatu sekali untuk selamanya. Mau contohnya? Nih contohnya, sekali untuk selamanya. Selalu untuk selamanya. Ya. Ini tidak ada sekrupnya. Oh iya. Terus nancepnya gimana Pak? Nah itu yang jadi pertanyaan. Aku dewi ya bingung. Di paku gitu. Nah, ini dimasukkan, ditanam, plok. Dan ini harus presisi loh. Oh iya. Kalau enggak, pintunya enggak bisa dipasang dan tidak boleh pecah. Ini uniknya. Iya. Plek, masang plek, nih. Ya, Kalau skrup itu kan kadang-kadang copot. Iya. Dan Kalau sekrup skrupnya udah itu karat. dan sekrup didobrak. Iya kan? Mental. Pintunya kalau sudah terpasang buat ayunan nggak masalah. Sekali untuk selamanya. Gila ya. Makanya setting tata kota yang ada di Belanda tidak berubah sampai sekarang. Kita kalau belajar arsitek sama Belanda, belajar hukum sama Belanda, gitu. Makanya hukum-hukum yang di Indonesia itu banyak sekali disabut dari hukum-hukum Belanda. Nah, ya. Oke, kita melihat auranya. Bagus, ya. Nah, kita ke sana, bagus kita keluar, kita kesini aja lihat apanya. Gedung lawang sewu ini dibangun dengan menggunakan 3 gaya arsitek. Yang pertama gaya arsitek Jawa, atapnya limasan kayak ada orang Jawa. Yang kedua bergaya arsitek Eropa atau pilar-pilarnya, pintunya besar-besar. Ya. Bergaya arsitek di ujung pinggirannya tadi. Di kaca pati tadi, batu-batunya tadi. Kenapa ekselnya di bawah, yang terbuka lebar di atas? Diharapkan angin yang masuk banyak. Tekanan udara di atas sama di bawah lebih besar yang di atas. Kenapa ekselnya di bawah? Anak kecil main tidak terbentur kepalanya. Kenapa ekselnya di bawah? Pencuri susah masuknya. Oh iya. Masang jendela yang benar. Masalah terbukanya ke dalam atau keluar tergantung selera kita. Ini pencuri nggak bisa masuk. Ini kalau pencuri masuk, ini kecepit malah. Nah, ini. Kalau ini kan gampang. Iya. Berarti Standar standar Eropa saya nggak nyampe. Kusen pintunya juga begitu standar Eropa 2 meter.
Saya nyampe sih. Ya, dan orang Eropa ini. Eropanya bagian mana kan? Ini. Sekarang kenapa masa jendela sembarangan? Karena sudah ada teknologi AC, kan gitu. Nah, itu yang dulu itu, yang masih ori. Oh itu yang belum pusing tuh kayak lensa itu ya. Tipis kacanya, karena pembuatan kaca pada waktu itu memang belum canggih, jadi ngeblur, nggak bisa penting. Kita mengenai kalau anda yang paling atas, weekend go up. Weekend go up. At the time on the top floor use for save a document, arsip, untuk menyimpan arsip. Oh. Arsip bahasa Belandanya bacanya akik. Orang Jawa artinya berarsip. Masih saya belum pernah kalau yang ini di sini. Ini lama sih itu. Enggak, kan. Ini arsipnya mana Pak? Kita nggak usah kesana karena bentuknya sama. Kita lihat ini sama aja. Bentuknya sama, tinggal tangan kiri. Kayu Pak. Ya, kayu. Ini yang belum dicat kondisi kayunya seperti ini, kayu jati yang umurnya 50 tahun ke atas. Yang sudah dicat ini. Kalau yang di sini sambungan kayunya pakainya murbaus. Kalau yang gedung yang tadi ada yang pakai pasak atau paku yang dari bambu atau dari kayu. Ada. Yuk kita turun lewat ini. Turun bergantian. Belakangan sambil kita kayu. Karena untuk menyimpan arsip, pintunya terbuat dari besi supaya aman, tidak dicuri orang. Arsip kan salah satu penting dokumen. Tadi kalau kita lihat di atas ada garis rakam badminton ya. Ya. Pada tahun 1949 pernah dipakai untuk markas besar Kodam Padiponegoro Angkatan Darat. Nah, ketika dipakai markas Kodam Angkatan Darat tentara kita, ruangan di atas dipakai untuk olahraga, makanya ada garis-garis pasangan. Tempat parkir sepeda masih ori, bisa dipakai untuk parkir 22 sepeda. Oh, digantung gitu. Ya, 11. Nah, kenapa parkirnya standing atau berdiri? Supaya kalau sepedanya basah mudah kering. Sepeda pada zaman Belanda terbuat dari besi. Kalau basah mudah berkarat, kan gitu. Bapaknya datangkan dari Belanda. Yang kuning ini sudah berlubang, masangnya siksak begini. Ya, dari Venlo, kota kecil di negara Belanda sana. Oh, kalau kita ke Bumen. Ya, Kirain ini mesin degel, ternyata yang buat langsir ya? ya, enggak, ini untuk merubah rel supaya kereta api bisa belok. Ya, ya sini. Nanti di sana. Tadi nggak pakai semen, bahannya pasir pasang. Ketiga bahan ini dicampur jadi satu, namanya bigon. Bigon ini campuran ketiga bahan ini. Terus kalau yang di botol pewarna kayunya, lintur. Ini nggak pakai semen, pakainya limbah tetes tebu, limbah tetes tebunya nggak ada di situ. Yang di botol pewarna kayunya pelitur, yang di gelas anti rayapnya. Cengkeh rayap nggak suka panas, tembakau rayap nggak suka baunya. Itu diolesin gitu Pak? Diolesin, direndam. Kelapa pisang mengandung minyak. Orang yang hobi akik, nih ya, diolesin Apa ya? kelapa pisang kempling karena mengandung minyak. Seklak itu getah kayunya. Kayak gaharu gitu Pak? Gaharu. Ya. Nih, ini ya. Caranya gitu, kalau itu yang tarik dulu. Pada tahun 2009 gedung Ampel direstorasi. Ini untuk bermulai ketika gedung direstorasi. Ya, selesai 2011. Penanggung jawab Ignatius Binan yang ketika itu menjabat sebagai diri PTKI. Blueprintnya. Jadi dulu membuat blueprint ini nggak pakai komputer, pakai rakit dulu. Pensilnya 0,1, 0,2, 0,5. Itu ya, rotring. Iya, rotring dulu. Yang asli disimpan di Belanda blueprintnya. Dan
dan tidak boleh diminta oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Belanda menganggap gedung lawas yang adalah cipta mereka sama sekali. Tegel, orang bilang bahasa Belandanya tegel. Gurding bahasa Belanda. Ya, tegelnya yang di sana tadi ya. Ini sebelum direstorasi. Ini yang sudah. Ini sebelum direstorasi, ini yang sudah. Makanya 2004 dipakai acara nyali nggak ada lampunya nih seperti ya. Nah, ini yang sebelum direstorasi, ini yang sudah. Itu rubuh ya Pak? Ini sendirian dulu dibangun tahun 1903, ini dulu dibangun 1903. Dilanjutkan gedung yang itu 1904, kelas saya 07. Dulu namanya NIS. Ada apa ini bisa? Mas Tapi.